tahu-tahu berpisah, saya sendirian. Ya, saya ditinggal sama teman-teman. Saat saya berjalan sendiri, ya, saya berpapasan dengan orang, perasaan saya tidak ngapa-ngapain. Ya, saya nyenggol sedikit, dia marahnya minta ampun. Ya, dia pukul saya di 2 tempat. Pertama dia pegang tangan saya sebelah kanan dipukul habis-habisan. Yang kedua dia tampar mulut saya. Sampai terjadi seperti itu ya. Hal ini terjadi terulang 3 kali. Akhirnya saya pastikan, karena saya barusan minta, ya Allah, saya minta petunjukmu, saya minta kejelasan tentang sedekah yang riya. Allah menunjukkan 3 kali saya ditempeleng orang persis di mulut saya, dan tangan saya yang kanan dipukul. Artinya Allah marah, Allah nggak mau sedekah riya. Oh iya. Dan saya 2 hari 2 malam orang itu tidak mau deket saya karena saya bau, bau busuk. Nah intinya kan bukan suatu hal yang miracle ya. Ya itu terjadi pada saya. Iya. Gara-gara sedekah riya itu ya. Sedekah riya. Banyak yang saya tanya di sana, kenapa kita harus sholat Jumat, kenapa kita harus zakat fitrah ya. Kenapa kita banyak yang sudah saya lalui pertanyaan-pertanyaan itu. Ya. Terus tentang ini apa istilahnya sosok gaib yang penjenengan istilahnya apakah penjenengan mengetahui apa ya istilahnya orang asli apa enggak pada waktu di haji itu, katanya penjenengan punya kemampuan di sana. Bisa lah, saya pikir semua orang bisa melakukan, membuktikan bisa. Iya. Oke dah, kita bilang kalau manusia ya sudah harfiahnya manusia seperti kita ini, ya kita makan, kita macam-macam. Ada makhluk Allah yang bukan manusia, Iya. ya, dia bisa berupa roh, dia bisa berupa jin, dia bisa berupa malaikat atau apapun lah. Ya, yang membedakan adalah bayangan. Bayangan. Iya. Manusia kasat seperti kita pasti punya bayangan. Betul. Makhluk Allah selain manusia, dia tidak akan pernah punya bayangan. Apa penjenengan bisa memanggil beliau? Saya tidak bisa memanggil, Allah yang mengizinkan. Tapi Ya. penjenengan Kalau dikasih kemampuan ya. Kalau di Indonesia, kalau ada orang yang tidak punya bayangan, itu berarti genderuwo. Iya, betul. Atau jin. Betul. Dan lain-lain. Tapi kalau ada sosok manusia di tanah haram, Iya. ternyata dia tidak memiliki bayangan, tidak mungkin dia genderuwo, tidak mungkin dia jin. Betul. Apa betul iya atau tidak? Bisa enggak penjenengan berkomunikasi sama leluhur, istilahnya orang-orang yang terdahulu yang sudah wafat? Mungkin penjenengan dikasih kemampuan itu sama Allah, apa betul gitu, Pak Haji? Alhamdulillah atas izin Allah, beberapa kali saya ketemu dengan beberapa almarhum. Cuma kejadiannya selalu di Mekah. Betul. Kalau di Indonesia, saya tidak akan pernah mau melakukan itu. Kenapa itu Pak Haji? Karena kalau di Mekah kan saya yakini tidak ada setan jin, sehingga yang nampak benar-benar asli. Kalau di Indonesia, tanah-tanah halal, campur tangan jin setan itu masih ada. Oh gitu ya. Itu akan jadi fitnah. Betul. Jadi ketemu siapa aja yang penjenengan mungkin kerabat atau kiai atau dan lain-lain. Dalam kesempatan ini memang ada satu sosok yang sangat berkesan pada saya, yaitu beliau wafat di tahun 2004. Beliau adalah sosok
laki-laki tua usia 125 tahunan, 120 tahun lebih pokoknya. Rumahnya gedek, dinding bambu, alasnya tanah. Ya, alasnya tanah. Saya pertamanya melihat dia sebagai ya orang tua yang menyenangkan. Dia humoris, dia diajak bicara itu nyambung. Saya senang aja sama dia. Memang ketahuitan dia memang tinggi banget. Ya. Ternyata ini yang buat saya itu terkagum dengan beliau. Saya lebih dari 4 kali ketemu beliau di Mekah. Pada saat posisi beliau sudah wafat. Jangan apa yang dia Apapun namanya, apapun orang mengatakan dia orang biasa, tapi bagi saya insya Allah dia wali. Ya. Nah, beliau adalah Kiai Mahmud Thoyib atau Bung Rewel Pace. Saya suka sama beliau, saya cinta sama beliau, dan saya dapat pelajaran nasihat setelah beliau wafat. Saat beliau masih hidup, beliau cenderung tidak ngajari saya apapun, kecuali bercanda dan lain-lainnya. Itu, dan banyaklah sosok figur-figur lain yang pernah bertemu dengan saya. Iya. Terus ini apa tentang ada ndak penjenengan pada waktu haji di sana dikasih pelajaran berharga, istilahnya dikasih ilmu ini dan itu dan lain-lain. Mungkin gurunya itu gaib lah menurut saya seperti. Kalau kasih ilmu enggak lah, enggak ada ilmu lah. Saya diajak bicara, ajak ngobrol. Saya disuruh sholat, saya disuruh wiritan, hanya itu aja. Cuma nanti ya emang ada efeknya itu emang ya kadang-kadang juga saya juga nggak tahu juga kenapa kok tahu seperti ini, kok tahu seperti ini. Iya. Terus ini sih bisa ndak penjenengan mengetahui haji yang sekarang sama haji yang dulu, maksudnya dalam keimanannya atau tentang yang penjenengan ketahui bagaimana? Ya, bagi saya semua haji sama lah ya, sama ya, cuma bedanya kalau dulu kan masih situs-situs Islam itu masih ada. Sekarang udah banyak dihilangkan. Ya. Tapi yang menarik bagi saya, istilah haji adalah panggilan Allah. Ya. Tapi apakah semua haji itu memang panggilan Allah? Ya itu yang dipertanyakan. Ya. Artinya gini. Ya. Itu kelihatan sekali gini. Rangkaian haji sebaik-baiknya itu kan sunatullah Rasul ya, mengikuti Rasul. Nah, setahu saya Rasul juga setelah haji dia melaksanakan sholat Idul Adha. Dari pengalaman saya beberapa kali haji, dari taruhlah 5 juta orang haji yang menyempatkan atau yang mampu melaksanakan sholat Idul Adha di Masjidil Haram, tidak sampai 100.000. Pernah saya satu kloter yang sholat Id ya cuma saya sama istri saya. Artinya pada waktu sholat apa namanya Idul Adha atau bagaimana itu sih? Sholat Idul Adha. Oh gitu. Jadi banyak jemaah haji yang tidak sholat Idul Adha di Masjidil Haram. Iya. Mungkin mereka sholat Idul Adha-nya di Masjid Namiro. Bisa.
itu ada masjid besar, ada yang nampung 1 juta. Iya. Ya. Tapi kenyataannya juga banyak jemaah haji yang tidak melaksanakan sholat id. Nah ini kan dah, ya kelihatan bedanya lah. Iya, iya, iya. Bedanya lah. Oke. Mungkin demikian Pak Haji. Dan ada yang menarik, Iya. setiap selesai wukuf Arafah Iya. selalu hujan badai. Bisa hujan air Iya. atau badai pasir. Ya bagi saya itu alam nggak suka dengan haji itu. Maksudnya saya enggak apa-apa sih. Kok ada Alam kan memberikan tanda, Iya. ya kan? Saya bilang ada kekecewaan dari Allah tentang kualitas haji Yang sekarang. saat itu, Oh, gitu. ya. Jika pertanyaannya kenapa kok badai itu selalu datang setelah wukuf Arafah? Hari sebelumnya tidak pernah ada. Setahun sekali kenapa harus ada itu? Kenapa selalu ada badai hujan kalau enggak badai pasir? Iya. Ini kan alam marah, alam nggak suka. Katanya tamu Allah, disayang dong sama Iya. alam. Iya. Kenapa alam marah? Iya, kenapa Berarti ya? ada yang nggak beres. Dari Dari orang-orangnya. jemaah haji di dunia itu ada yang nggak beres. Oh, iya, iya, iya. Mungkin waktu ke sana kan istilahnya ingin mengurangi dosa-dosa yang dari tanah air untuk ke sana mengurangi atau bagaimana. Mungkin efeknya dari itu ya, Pak Haji. Ya bisa jadi Allah kan tahu mana yang munafik, mana yang enggak. Mana yang niat karena Allah, mana yang enggak. Iya, iya, betul, betul, betul. Mana yang benar-benar takut sama Allah, takut sama istri. Iya, iya. Betul, 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 betul. Bagaimana Allah yang memanggil dengan uangnya Allah. Ada yang pakai uang korupsi, ada yang pakai uang rentenir, ada yang Ya, itu macam-macam. macam-macam itu. Itu yang alam marah. Kalau memang itu tamu Allah dan itu sayang Allah, disayang Allah semua, nggak akan ada masalah, nggak akan ada hujan, nggak akan ada badai. Wih. Iya, iya, iya. Instan di sana ya, langsung ya. Ya. Makanya saya berdoa mudah-mudahan siapapun yang melihat ini, baik yang sudah haji atau umroh, bisa kembali ke sana. Yang haji, Amin. haji mabrur. Bagi yang belum, saya berharap berdoa, ya Allah, siapapun yang melihat ini, mudahkan, percepatlah, halalkan ridhoi mereka. Amin. umroh. Amin. Cukup sekian wawancara saya dengan Haji Is.